Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu di dalam acara Weekly Market Review pada hari ini, hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 ya. Maaf, saya akan mute dulu mereka yang bicara ya. Jadi mohon selama saya bicara di mute, nanti kalau ada tanya jawab silakan dibuka ya. Hari ini kita akan bicara dengan topiknya cukup istilahnya bombastik ya, perfect storm ya. Jadi badai sempurna nih ya, badai sempurna mengenai keadaan geopolitik pada saat ini ya, di mana ditandai dengan tewasnya pimpinan Iran ya, Ali Khamenei ya. Dan lebih daripada itu, kita dengan sendirinya ingin melihat bagaimana pengaruhnya terhadap situasi pasar global ya. Terutama juga yang paling kita berkepentingan adalah dengan Indonesian market ya, IHSG atau Bursa Efek Indonesia. Karena kita kan mencari peluang keuntungan di pasar modal Indonesia. Jadi semuanya akan kita kaitkan kejadian-kejadian akhir-akhir ini dengan apa pengaruhnya terhadap pasar Indonesia, terutama pada minggu yang akan datang mulai besok ya. Baik, saya lanjutkan presentasi saya. Wah, ini oke, judulnya adalah Global Political Strategy ya. Global Geopolitical Crisis and Strategy, Navigating Chaos pasca tewasnya Ali Khamenei ya, dan bagaimana kita bisa melihat dampak globalnya terutama kepada pasar kita di Indonesia dan ke ekonomi di Indonesia ya, dikaitkan dengan politik global ini dan lokal Indonesia. Baik. Jadi saya kira breaking newsnya kita sudah tahu semua ya, sudah kita baca di WhatsApp maupun sosial media sosial, di YouTube dan lain-lain. Kita tidak usah bahas lagi ya. Tapi yang penting adalah bagaimana dampaknya terhadap pasar di Indonesia ya. Jadi saya ulangi, yang penting adalah bagaimana dampaknya terhadap pasar yang ada di Indonesia ya. Baik, saya lanjutkan presentasi saya. Tadi status terkini ya, rupanya juga Iran mulai membalas ya serangan Amerika maupun Israel. Nah, kita lihat di YouTube misalnya tadi Tel Aviv salah satu bangunannya hancur ya. Ini ada serangan dan serangan dari Iran. Bukan itu saja, kita juga melihat Iran juga mulai merambah ke pangkalan-pangkalan militer Amerika yang berada di Timur Tengah. Termasuk diantaranya adalah Dubai ya. Kita lihat misalnya di Dubai salah satu hotel terhantam rudal dan ada yang meninggal. Jadi peta konflik globalnya adalah sekarang ini posisi AS yang jelas Trump istilahnya melaksanakan ancamannya, yaitu dengan intervensi aktif melalui Operation Epic Fury ya. Lalu kita juga dispon Rusia dan Cina ya. Sementara ini mereka masih
berupa kecaman-kecaman diplomatik saja ya. Istilahnya bagaimana satu negara bisa ikut campur di negara yang lain ya. Sementara kita melihat dan harapan kita tidak terjadi adanya misalnya intervensi militer dari apa yang dinamakan mereka-mereka yang sekutunya Iran, antara lain Rusia dan Cina. Lalu kita lihat juga sikap netralitas aktif negara-negara Teluk Arab, karena juga mereka berkepentingan tidak mau terganggu dengan situasi yang ada pada saat ini. Nah, krisis energi dengan sendirinya akan ada jalur pasokan, terutama jalur pasokan yang melalui Selat Hormuz, di mana 20% pasokan dunia adalah melalui Selat Hormuz ini ya. Dan kalau ini ditutup dengan sendirinya akan membawa dampak yang sangat signifikan sekali terhadap ekonomi dunia. Dan kemungkinan ini yang paling kita anggap sangat serius ya. Proyeksi harga minyak mentah ya bisa menuju ke 100 maupun 120 US dollar per barrel ya. Dan ini dengan sendirinya sangat akan mempengaruhi sekali keadaan ekonomi global ya, terutama yang sifatnya negatif. Lalu kemungkinannya terhadap inflasi dan kebijakan bank sentral ya. Risiko imported inflation bagi negara pengimpor minyak ya. Nah, sekarang kita adalah bukan pengekspor lagi, kita adalah net importer. Jadi bagaimana nanti kalau itu terjadi, misalnya minyak tadi naik ke 100 US dollar per barrel atau sampai dengan 120 US dollar per barrel, dampaknya akan sangat berat sekali bagi Indonesia. Lalu potensi penundaan pemotongan suku bunga oleh The Fed dan bursa dan Bank Indonesia akibat tekanan harga energi. Selanjutnya ya, maaf saya lonjakan harga minyak dan gas dunia, risiko pasokan. Kenaikan harga dipicu oleh posisi Iran sebagai pemilik cadangan minyak dan gas terbesar dunia serta kontrolnya atas Selat Hormuz, jalur utama pengiriman energi global ya. Lalu seperti saya telah katakan tadi, sudah kita bahas, gangguan produksi atau penutupan Selat Hormuz ini diperkirakan dapat mendorong harga minyak mentah melampaui US dollar 100 per barrel, dan dampaknya adalah terhadap resesi ya. Lonjakan harga minyak sebesar 100% dari level saat ini dianggap sebagai risiko nyata yang dapat memicu resesi global. Tekanan inflasi global, kenaikan biaya, maaf ada gangguan suasana sekitar ya, biasa cucu. Tekanan inflasi global, kenaikan biaya, kenaikan harga energi diprediksi akan menambah beban inflasi global sebesar 0,6 hingga 0,7%, 7 poin persentasenya ya. Dan dengan sendiri inflasi adalah faktor negatif terhadap indeks ya. Lalu kebijakan bank sentral, tekanan ini dapat memaksa bank
bank-bank sentral utama untuk menghentikan pemotongan suku bunga atau bahkan menaikkan suku bunga kembali untuk meredam inflasi. Ini Ya itu ada info enggak, ada buy asing atau enggak, gitu ya. Jadi maaf ya, mohon di mute ya, sehingga suaranya tidak mengganggu. Sudah saya bicarakan berkali-kali untuk di mute, masih ada aja yang mengganggu. Lalu ya terhadap pasar saham dan pasar keuangan ini pun akan berpengaruh besar ya. Koreksi pasar, indeks berjangka dan pasar saham global diperkirakan akan bereaksi negatif. Saya kira ini sudah pastilah. Dan kita lihat aja nanti bagaimana respon pasar besok hari ya, akan sangat menarik sekali ya. Dengan kemungkinan aksi jual yang masif saat perdagangan dibuka pada awal Maret 2026, yaitu besok. Nah ini safe haven, tadi sudah banyak yang menyampaikan di kolom chat, artsy tidak ada artinya, ANTM oke katanya. Dan ini memang sesuai ya, safe haven. Investor cenderung beralih ke aset aman seperti emas yang harganya dilaporkan telah melonjak segera setelah berita serangan tersebut ya. Biasanya Pak Pradep ya, saya lihat sekarang ini hadir, sangat mengikuti perkembangan harga emas maupun komoditi lainnya ya. Lalu pelemahan mata uang negara berkembang termasuk rupiah diprediksi akan tertekan akibat penguatan dolar AS dan ketidakpastian geopolitik ya. Lalu gangguan rantai pasok dan transportasi. Yang jelas perusahaan-perusahaan penerbangan ya akan terpengaruh. Banyak jalur-jalurnya yang ditutup. Hampir seluruh perusahaan penerbangan di dunia sekarang menutup jalurnya ke timur tengah ya. Dan naiknya biaya bahan bakar tentunya akan meningkatkan biaya operasional dan logistik global. Sektor otomotif dan barang konsumsi diprediksi akan mengalami tekanan akibat kenaikan biaya input energi. Nah, sekarang kita lihat ini bagaimana. Ini perlu saya ulangi kembali ya, karena istilahnya kita ini jangan kita nih udah berapa kali nih, hampir 1, 2, 3, 4 kali nih udah jatuh ketimpa tangga lagi, jatuh ketimpa tangga lagi, jatuh ketimpa tangga lagi. Pertama adalah saya flashback aja sedikit ya, tidak usah saya ulangi ya. Ultimatum MSCI Februari 2026. Kedua adalah revisi Outlook Moody's, kita sudah tahu bersama ya. Jadi saya tidak usah ulangi. Dan ini agak merupakan betul-betul badai terhadap pasar Indonesia ya, terutama IHSG. Ya. Lalu kekhawatiran atas kredibilitas kerangka fiskal dan risiko utang pemerintah di bawah administrasi baru. Ya. Ini dikaitkan dengan Outlook Moody's ya. Lalu realisasi defisit awal tahun ya. Per 31 Januari 2006 APBN mencatat defisit 54,6 triliun, sekitar 0,21% PDB. Dan ini mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Pak Kispoyo ya, bagaimana pengaruhnya ya. Angka ini naik signifikan year on year dibandingkan Januari 2006 yang hanya 23 triliun. Bayangkan, defisitnya naik signifikan dari tahun lalu Januari 23 triliun, Januari tahun ini 54,6 triliun. Dan ini kita bukan baik-baik saja loh ya. Kita bukan baik-baik saja. Akan tetapi kan kita nih
pemain saham, ya tentunya kita tidak bisa tinggal diam. Pasti kita mempunyai strategi menghadapi kondisi-kondisi semacam ini ya. Lalu yang terakhir diposting juga oleh Pak Padrep yang mengenai tekanan bunga utang. S&P Global Rating memperingatkan bahwa rasio pembayaran bunga utang Indonesia kemungkinan besar telah melampaui batas ambang kritis 15% dari pendapatan negara. Oleh karena itu saya katakan juga kita bukan baik-baik saja loh ya dengan apa yang Anda lihat di dalam caption ini ya, di dalam slide ini. Kondisi ini mengurangi bantalan fiskal Indonesia untuk meredam guncangan eksternal seperti kenaikan harga minyak mendadak akibat adanya krisis Iran ya. Soal politiknya kita lupakan lah, kita tidak ikut-ikut. Nah, mari kita melihat isu global ini ya, terhadap pengaruhnya terhadap Indonesia. Saya tidak akan membahas politiknya, apakah pro A ataukah pro B, akan tetapi kita akan membahas di sini bagaimana akibatnya terhadap pasar di Indonesia, terhadap ekonomi Indonesia. Itu yang penting kita laksanakan agar kita bisa mempersiapkan strategi-strategi dan taktik-taktik apa saja untuk menghadapi gejolak ini, untuk menghadapi perfect storm ini ya. Ringkasannya ya, triple threat. Indonesia saat ini menghadapi tiga ancaman sekaligus, tiga ancaman sekaligus. Ketidakpastian geopolitik ya, ancaman downgrade, outlook modis. Rupiah di titik kritis. Gabungan sentimen negatif telah menekan rupiah mendekati level 16.900 per dolar ya, bahkan sebelum eskalasi militer di Teheran memuncak. Lalu fokus monitor sekarang kita harus sangat memperhatikan hasil rebalancing MSCI yang mulai berlaku efektif 2 Maret 2026 besok, di mana saham seperti INDF diturunkan ke indeks small cap, sementara ASIS dan Clio dikeluarkan dari daftar. Dengan data ini Anda bisa menunjukkan bahwa krisis Iran dan Amerika Serikat dan Israel adalah bensin yang menyambar api yang sudah ada di tempat kita ya, adalah bensin. Jadi ini perlu kita perhatikan benar-benar secara serius ya. Jadi kita sudah kena triple threat, kena juga krisis Iran, luar biasa ya. Makanya di dalam WhatsApp saya mengatakan bahwa Indonesia is under pressure. Indonesia is under pressure. Kita harus akui itulah ya. Walaupun demikian kita tetap cinta NKRI ya. Tetapi bagaimana dengan Indonesia yang sedang dalam under pressure ini, kita membuat strategi-strategi yang bisa, terutama mungkin secara mikro kita berpikir kepada diri sendiri saja dulu. Jangan sampai keadaan ini ya merugikan kita. Nah, the perfect storm and survival strategy. Kita harus menyadari bahwa pasar modal Indonesia saat ini berada di tengah badai yang sempurna, di tengah badai hebat, badai dahsyat. Ya. Di satu sisi kita menghadapi guncangan geopolitik terdasar dekade ini dengan tewasnya Ali Khamenei. Eskalasi militer di Timur Tengah bukan lagi sekedar risiko, melainkan sudah menggunakan realitas yang akan langsung menghantam biaya energi dan inflasi global besok pagi pada saat pasar dibuka. Jadi nanti kita lihat apa yang harus kita lakukan besok ketika pasar dibuka ya. Kita tidak bisa
melakukan lagi langkah-langkah seperti apa yang kita lakukan 1-2 minggu yang lalu ya. Waduh, beli apa, tetapi lebih bicara soal makro sedikit lah. Namun yang membuat situasi Indonesia lebih menantang adalah kerentanan domestik kita sendiri. We are not in a good shape. Kita tidak sedang baik-baiknya ya. Jadi kita harus inilah jujur bahwa keadaan kita tidak sedang baik ya. Sebelum peluru pertama ditembakkan di Teheran, pasar kita sudah sesak napas akibat tekanan dari MSCI, Moody's, defisit fiskal ya, yang mulai melebar ya, dari 23 menjadi 54 triliun. Kombinasi ini menciptakan tekanan ganda, harga komoditas yang naik ya, ini harga komoditas naik juga bahaya nih, bisa sebagai inflasi ya. Di saat arus modal asing justru berpotensi keluar outflow karena ketidakpastian institusional, ketidakpastian. Bayangkan saja nanti deh, kita lihat kemungkinan besar, meskipun kita lihat bank-bank big banks itu fundamentalnya baik, akan tapi dalam keadaan seperti di saat ini adalah asing biasanya lari dulu dari big bank. Asing biasanya lari dulu dari big bank. Ya. Jadi, wah, jangan kita katakan, wah, kita udah tetap di big bank aja. Tapi justru sebaliknya, asing biasanya kalau keadaan yang sedang seperti saat ini, dia larinya akan dari mana dulu? Akan dari saham-saham perbankan besar ya. Saham-saham Bank Himbara, Bank BUMN, BBCA. Ya. Jangankan besok, sebelumnya juga sudah lari terus. Ya. Ya. Selanjutnya, prioritaskan keselamatan modal kita di atas mengejar keuntungan. Nah ini, ya. Perhatikan komoditis, ya. Jadi apa yang Anda tuliskan tadi di kolom chat itu sudah benar semua. Tapi kebanyakan Anda bicaranya soal emas. Tapi ada yang terbawa-bawa ya. Batu bara kan pengganti energi. Jadi sebaiknya juga ya batu bara itu diperhatikan ya. Yang keduanya ini sebagai skoci penyelamat di tengah badai energi. Lalu cash is the king. Akan tetapi cash is the king ya. Tunai, uang cash adalah raja. Akan tetapi US dollar tetap kaisarnya. US dollar tetap si kaisar. Trump tetap kaisar ya. Tidak ada yang bisa melawan Trump saat ini ya. Eropa pun ketakutan. Dan soal Trump, jangankan Iran, Greenland pun dia mau ambil alih. Timbul ketegangan antara European Union dan Amerika. Ya, sampai Perancis juga mengirim tentaranya ke Greenland untuk membantu Denmark. Takut Greenland diambil alih oleh Trump, oleh Amerika. Jadi memang luar biasa Trump ini ya. Pastikan porsi likuiditas Anda terjaga, terutama dalam aset yang tahan terhadap pelemahan rupiah ya. Yang aset yang tahan terhadap pelemahan rupiah tentunya adalah emas ya. Wait and see. Jangan terburu-buru melakukan spekulasi pada sektor yang sensitif terhadap suku bunga dan impor hingga arah kebijakan fiskal dan geopolitik. Kita tunggu ya, stabil dulu ya. Kita tunggu 1 minggu yang akan datang nih. Bagaimana perkembangannya? Bagaimana kita lihat reaksi Cina? Bagaimana kita lihat reaksi Rusia? Karena kelihatannya kedua negara ini adalah sangat menentukan ya. Akan tetapi saya kira intervensi militer membantu Iran mungkin terlalu jauh lah baik bagi Rusia maupun bagi Cina. Bagi Rusia sendiri
dia sendiri kan sedang ada masalah dengan Ukraine ya, dengan Ukraina ya. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat dalam 24 jam terakhir. Mereka yang bertahan bukanlah yang paling agresif, melainkan yang paling adaptif. Adaptif. Menyesuaikan diri dan waspada terhadap risiko. Mari kita pantau keadaan pasar besok pagi. The market is always right. Mungkin dalam diskusi nanti saya tidak akan mendiskusikan technical analysis dari saham A, saham B, saham C. Mari kita bicara secara garis besar dulu, secara big pictures dulu. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang sangat kritis seperti saat ini, ya. Boleh-boleh saja, tetapi tidak akan saya rekam ya. Lalu sektor pemenang apa saja? Nah, ini batu bara ya. Sorotan pada Adro, PDBA, ITMK, Indi, emas ya, tadi sudah dibicarakan. ANTM, MLK, BRMS ya. Lalu Arci ya, MBB, MLK sudah ya. Consumer defensive, ketahanan pangan, logistik primer, ACBP dan MIOR ya. Lalu sektor yang berisiko tinggi yang harus dihindarkan, teknologi dan perbankan. Kita bicara soal perbankan, fundamental selalu bagus kok, ngasih dividen dan lain-lain. Tapi lihat apa yang terjadi selalu pada saat-saat krisis seperti saat ini adalah foreign outflow kebanyakan di bank loh, foreign outflow. Dan akibat foreign outflow itu apa? Yang namanya dividen, deposito, bunga deposito itu terhapus oleh turunnya harga. Lihat saja sekarang BBCA downtrend terus, BMRI di situ-situ saja, BBNI di situ-situ saja, BBRI di situ-situ saja. Jadi ingat ya, jangan terpaku oleh fundamental yang bagus dari perbankan. Invest what you see. What you see, foreign outflow. What you see, tren turun terus di perbankan. Jadi jangan terlalu terobsesi oleh fundamental perbankan. Lalu transportasi lah jelas lah ya. Ini lonjakan aftur terhadap Garuda Indonesia. Manufaktur, tekanan pada beban impor akibat pelemahan rupiah. Ya, mereka kan suku cadang dan lain-lain, bahan-bahan produksi semuanya banyak yang diimpor. Jadi hati-hati juga dengan manufaktur, ya. Cash is the king. Pentingnya memegang likuiditas US dollar untuk menjaga daya beli. Lalu menunggu, kalau kita punya cash, menunggu momentum beli pada waktu harga menyentuh rock bottom price, ya, di saat kepanikan pasar mencapai puncak. Nah, ini di sini istilahnya pendekatan Fanta sangat diperlukan ya. Bisa dipakai pendekatan Fanta dari apa yang kita telah pelajari kira-kira 1-2 minggu yang lalu. Diversifikasi di tengah krisis. Alokasi aset 30%, ini saran aja, cash, terutama USD ya. 20% emas, 30% saham komoditas dan defensif, 20% adalah obligasi ya. Kesimpulan akhir,
dunia memasuki periode ketidakpastian tinggi dengan yang menimbulkan very very high volatility. Kunci utamanya adalah lindungi modal Anda, ya. Lindungi modal Anda. Lebih penting daripada mengejar keuntungan agresif saat ini. Sabar, sabar. Kita lihat besok bagaimana. Ya. Kita lihat sekarang pertempuran antara Iran, Amerika dan Israel malam ini bagaimana. Lihat perkembangan demi perkembangan, ya. Bisa saja misalnya tiba-tiba Iran betul-betul menutup memblokade Selat Hormuz, ya, dengan menenggelamkan kapal-kapalnya di situ. Bisa saja itu terjadi. Nah, besok nih, ya, apa yang harus kita lakukan? Besok kan kita kan buka jam 8, jam 9. Mereka buka 1-2 jam lebih dulu dari kita. Oleh karena itu, pantau pasar regional. Bagaimana mereka respon terhadap keadaan terakhir hari ini. Jika mereka anjlok lebih dari 2%, IHSG kemungkinan akan ikut, ya. IHSG kemungkinan akan ikut. Jadi ada, ya, sesuatu yang harus kita lakukan yang bisa kita lihat in advance lebih dulu. Jadi dengan memantau pasar regional, terutama Jepang dan Australia, ya. Korea juga. Cek oil futures dan emas. Konfirmasi apakah harga minyak Brent benar-benar melompat ke arah 80. Ya, sekarang ini nampaknya belum, ya. Dan emas bertahan di atas 5.200, ya, US dollar, ya. Dan ini biasanya Pak Drep memberikan berita-berita mengenai hal ini. Cek rupiah interbank, pantau nilai tukar ideal terhadap USD. Jika rupiah menembus 16.200, sektor perbankan dan manufaktur akan tertekan hebat, ya. Alasannya sudah saya beritahu tadi. Lalu jam 8.45 sampai 9 WIB, pre-opening, pantau antrean jual beli order book, ya. Lihat saham-saham yang baru keluar atau turun kelas, ya. Saya kira tidak terbatas di ini aja, pantau semua lah, ya. Pantau semua. Oleh karena itu saya biasanya stock loser and stock gainer adalah mereka-mereka yang saya lihat di halaman pertama di trading platform saya, ya, 5 sampai 15 menit pertama. Tapi biasanya pre-market pun dia sudah ada datanya, 5 menit atau 2 menit sudah kelihatan frekuensi, value maupun volume, ya. Lihat antrian beli pada saham-saham batu bara, ya. Tapi jangan juga langsung mengejar. Kalau sudah naik 4-5% dikejar, wah bahaya Anda. Anda bisa kena bantingan siang hari. Lalu pukul 9 sampai 10, safety first, amankan profit, ya. Profit taking jika sudah ada profit. Contohnya, misalnya saya punya Archie itu, ya. Nah, kemarin aja sudah hijau, ya. Saya ingin lihat besok bagaimana, profit taking atau tambah. Tapi kalau menurut saya, karena marketnya sangat volatile, saya lebih mengarah kepada profit taking. Kalau hanya baru 1-2 hari atau 3 hari saya sudah untung 3%, saya langsung biasanya profit taking. Marketnya sangat volatile, ya. Jangan dalam market yang volatile, jangan mengharapkan let profit run sampai 10-20%. Forget it, lupakan itu. Hindari menangkap pisau jatuh. Jangan terburu-buru membeli saham perbankan. Meskipun, maaf, saya matikan dulu yang bicara, ya.
Jialing saya matiin, Pak Chandra saya matiin dulu ya, lalu Pak Yos juga saya matiin dulu ya, Ibu Ivi juga saya matiin dulu ya, supaya tidak mengganggu presentasi saya ya. Hindarkan menangkap pisau jatuh. Biarkan pasar mencari titik keseimbangan baru. Jadi jangan terlalu gesa-gesa, sabar. Fokus pada komoditas. Jika saham batubara dibuka naik tinggi namun kemudian melandai, itu bisa menjadi titik masuk teknikal bagi day trader ya. Namun bagi investor jangka menengah, perhatikan volume transaksi. Ini sudah menjadi makanan Anda sehari-hari lah ya. Lalu sampai jam 12 ya. Nah, susahnya ini sukar kita cari karena diblok oleh Bursa Efek Indonesia. Ini yang kita merasa tidak dilindungi oleh Bursa Efek Indonesia. Dan saya dengan setiap waktu menyampaikan kepada salah satu direksi, apakah tidak bisa sih yang namanya broker transaksi broker itu dibuka kembali ya, dan kita bisa melihat net foreign buy sell asing pada hari yang sama, tidak menunggu malam hari ya. Menunggu malam hari kita tidak bisa lagi dipakai sebagai istilahnya alat pengambil keputusan. Kita ingin real time. Jadi sampai jam sesi 2 cek sektor defensif, lihat apakah sektor konsumsi, CPP, INDF, dan kesehatan mampu menjadi penyeimbang. Jika portofolio Anda terlalu berat di saham yang sensitif dolar, gunakan sesi sore untuk mengurangi posisi. ASI misalnya, saya punya ASI, saya pikir-pikir, waduh, ini dengan dolar naik terus, ASI di mana bahan-bahan produksinya kebanyakan impor, harus saya perhatikan ya. Saya tutup dulu yang ngomong tadi ya, bandel. Jangan melawan arus. Jika pasar panik karena berita perang, biarkan kepanikan mereda terlebih dulu. Gunakan kenaikan di saham energi untuk menyeimbangkan kerugian di sektor lain, dan pastikan posisi cash Anda tetap kuat ya, untuk menghadapi volatilitas seminggu ke depan ya. Cash Anda harus punya dana ya. Saya kira cukup sekian ini presentasi saya akan tutup ya.